trik and tipsnya setiap pelatih itu harus memahami sama karakternya anak masing-masing. Ada 8 atlet yang kita berangkatkan ke Jurkap kemarin. 8 atlet ya. Untuk hasilnya alhamdulillah dari Pradini sampai pemula kita bawa podium semua. Untuk prestasi kita luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kenapa tuh kok bisa luar biasa? Karena kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu klub yang mendapatkan banyak juara ya di Kejurkap kemarin. Wah, luar biasa sekali nggak sih? Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Ini dia Mas Ilham dari Airi Badminton. Halo Mas. Halo Mbak. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau misalnya atlet-atletnya menang langsung sumringah gitu ya emang ya. Oke. Langsung happy. Mas, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih soal prestasinya Airi Badminton Club ya yang Boleh. baru aja mendapatkan banyak juara gitu ya di Kejurkap kemarin. Nah, itu tuh gimana sih Mas ceritanya kok bisa sampai banyak banget mendapatkan juara gitu? Ya kalau juara kan melalui proses Mbak ya. Kita kan sudah pick turnamen Kejurkap ini jauh-jauh sebelumnya. Salah satu agenda program latihan di Airi sendiri, salah satunya di event Kejurkap ini. Jadi untuk kejar juara ya prosesnya lebih dari 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan yang lalu udah kita siapkan semua buat dengan Kejurkap targetnya ini. emang fokusnya di Kejurkap gitu ya, selama betul. 3 bulan. Betul sekali. Itu untuk latihannya intensif atau mengikuti latihan reguler atau gimana tuh Mas? Kalau di program kita itu setiap mendekati turnamen itu pasti ada kenaikan di volume, di intensitas itu pasti ada. Jadi sebelum latihan umum kita sebelum latihan khusus kita ke latihan umum di latihan umum dulu. Jadi ketika mendekati turnamen gitu kayak Kejurkap itu udah kita naikkan lagi latihannya. Oh gitu. Berarti memang ada intensitas yang lebih ya dalam proses latihannya untuk bisa achieve goal di Kejurkap ini ya. Iya, betul sekali. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu bisa dong Mas di-spill gitu ya. Kira-kira hasil atlet-atlet Airi ini apa aja sih, menang di kategori mana aja sih gitu. Ya, untuk Airi sendiri kita kemarin kan mengirimkan nggak banyak tapi cuman merata di kategorinya dari usia Pradini sampai usia pemula. Total berapa itu Mas? Ada 8 atlet yang kita berangkatkan ke Jurkap Oke, kemarin. 8 atlet ya. Dan hasilnya gimana nih Mas? Untuk hasilnya alhamdulillah dari Pradini sampai pemula kita bawa podium semua. Wow. Jadi di kategori Pradini kita dapat juara 1, di anak ada juga di usia dini ada juara 1 juga. Di anak juara 1-nya juga dapat. Pemula kita dapat juara 2. Untuk yang kita urutkan dulu dari Pradini, ada Kailas itu juara tunggal Pradini juara 1. Halo Kayla, selamat. Oke, lagi terus naik lagi di usia dini ada Dirgam dapat juara 3 kemarin tunggal. Oke, luar sama biasa juara 1. Dirgam. Ya, terus lagi juara 1-nya usia dini Dewa. Hai Dewa. Oke, luar biasa loh. Oke, terus naik lagi ada juara 3 tunggal anak Langam Duna. Hai. Oke. Terus ada lagi Aldino juara 1 ganda kemarin. Aldino, say hi. Oke, luar biasa. Nah, yang satu lagi Andira Pradipta juara 1 tunggal sama juara 1 ganda anak. Oke, dada-dadanya dulu. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk prestasi kita. Luar biasa sekali. Dada-dadanya mana teman-teman?
dadah. Oke, keren banget loh ya. Oke, Mas, kalau misalnya ngobrolin soal hasil nih ya dari Kejurkap, dari tahun 2024 dengan tahun yang sebelumnya di 2023 itu, apakah ada peningkatan, penurunan atau stagnan atau gimana nih, Mas? Kalau di tahun 2023 kemarin kita kan ada satu di kategori remaja juga yang sekarang latihan di Puslat, Saskia itu kemarin juga podium, Zaki juga podium. Kalau yang diberangkatkan dari tahun kemarin sama tahun sekarang lebih banyak tahun sekarang. Jadi otomatis dari situ kita ada peningkatan. Ada peningkatan itu. Berarti memang atlet dari AIRI ini tidak hanya mengikuti Kejurkap tapi juga lolos seleksi Puslat juga ya? Ya, beberapa. Wah, luar biasa sekali loh ya AIRI badminton ini. Memang luar biasa. Jadi sahabat bulu tangkis nih ya emang bingung ya kira-kira mau masuk klub apa. Boleh nih AIRI badminton ini menjadi salah satu opsi bagi sahabat bulu tangkis untuk bisa berlatih dan mendalami olahraga bulu tangkis. Oke, luar biasa banget ya Mas, prestasi-prestasi dari adik-adik ini. Nah, kira-kira apakah hasil dari Kejurkap ini menurut Mas Ilham itu sudah sesuai ekspektasi, melebihi target atau gimana nih Mas? Kalau dari kami sendiri dari tim pelatih Mbak ya, untuk dari tim pelatih masih belum ke targetnya. Sebenarnya kemarin itu kita targetnya itu bisa di kategori anak, itu bisa semuanya podium. Kita kan kirimkan 4 kemarin, kita kirimkan 4, kita target supaya bisa podium semua, ternyata ya masih belum, ternyata 2 yang podium gitu. Evaluasinya apa tuh Mas? Kalau evaluasi kemarin mungkin lebih dari segi persiapan mungkin Mbak ya. Kita sebagai pelatih kan ada prediksi tertentu karena Kejurkap kan lingkupnya juga Malang sendiri. Kita tahu sebenarnya harusnya lawan siapa lah. Tapi kemarin masih ada beberapa kekurangan lah ya, evaluasi beberapa permainan anak-anak itu. Nah berarti harapannya ke depannya apa nih dengan adanya kejadian di luar prediksi? Harapannya untuk ke depan ya yang pasti kita tingkatkan lagi untuk pelatihannya. Terus yang kedua nanti dari pengalaman jam terbangnya anak-anak kita tingkatin lagi. Terus yang pasti untuk tahun berikutnya kita target bisa sampai podium semua. Oke, amin Allahumma amin ya. Semoga segala ikhtiarnya tuh bisa membuahkan hasil begitu ya Mas ya. Oke, luar biasa banget. Nah, ngobrolin balik lagi ke adik-adik yang lucu-lucu dan gemas-gemas ini, kan udah menang nih Mas gitu ya. Apakah mereka akan berpuas diri gitu ya dengan menang Kejurkap ini atau bagaimana nih untuk kedepannya? Untuk yang untuk kedepannya kita pastikan mereka itu belum puas diri. Kita pastikan mereka harus punya target lebih tinggi lagi. Gitu untuk turnamen. Apalagi kan penunjangnya mereka kan juga salah satunya semangatnya mereka gitu. Masih semangat, masih bocil-bocil tuh semangat banget gitu ya. Nah kira-kira apakah ada reward khusus gak sih Mas kalau misalnya habis menang sesuatu lomba atau turnamen gitu? Apakah ada treatment khusus dari AIRI? Kalau dari treatment khusus dari AIRI kita pastikan harusnya ada sih Mbak. Cuman kan itu nggak bisa instan langsung gitu. Pasti ada beberapa proses dulu. Contohnya kayak misal anak-anak ini juara di turnamen 1 harus juara juga di turnamen 2 baru kita nanti kasih reward. Jadi step by stepnya target itu kalau tahun kemarin kan mereka Kejurkap udah cukup. Kalau tahun ini nggak harus Kejurkap. Jadi harus ditambah lagi baru kita kasih reward. Ada. Bentuk treatment dan rewardnya itu seperti apa nih Mas? Kalau di kita untuk treatmentnya tuh biasanya tuh kita ajak liburan. Gitu. Ada liburan gratis ada ya. Liburan gratis Oh my God. tahun kemarin tapi cuman ya ganti-gantilah kesepakatan pelatih itu nanti juga. Oke. Pastinya juga koordinasi dengan para wali atlet juga ya. Kira-kira hadiah apa yang cocok gitu ya. Nah, berarti kalau di tahun ini belum ada reward ya karena Tahun ini belum. Perlu ada turnamen selanjutnya gitu ya. Nah, kira-kira target AIRI untuk turnamen selanjutnya ini apa, Mas? Insya Allah habis ini kita berangkat ke Sirnas B di Bali. Tuh, yang seperti kita sampaikan di podcast sebelumnya itu, Mbak. Jadi itu salah satu pick klub AIRI juga, Badminton Academy ini berangkat ke Bali itu salah satu pick yang turnamen yang kita target. Di bulan apa itu, Mas? Di Oktober besok ini. Wow, benar-benar sangat singkat loh ya. Berarti adik-adik ini masih harus digembleng dengan banyak pelatihan ya. Betul. Oke. Harapannya semoga juga bisa membuahkan hasil gitu ya. Nanti kalau misalnya adik-adik menang lagi, kakak ikut ya jalan-jalan ke Bali ya. Oke. Ya udah kalau kayak gitu saya juga mau nanya lagi nih Mas. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh tim pelatih gitu, atau rahasia dapurnya apa sih supaya bisa mencetak atlet yang berprestasi? Boleh dong di-share?
Oke, kalau untuk pelatihan sendiri sebenarnya umum sih Mbak ya. Kalau untuk masalah trik and tipsnya, setiap pelatih itu harus memahami sama karakternya anak masing-masing. Jadi setiap individu anak itu ada kelemahannya, ada kelebihannya masing-masing. Sedangkan kalau kita di klub untuk pelatihannya, otomatis kan kita nggak bisa menyendirikan. Betul. Jadi ya triknya pelatih lah ada. Jadi untuk mengetahui karakternya anak-anak ini kayak gimana, tipe permainannya, dari karakter main cepat atau main lambat kayak gitu, itu kita juga harus paham. Pastinya juga karena masih kecil, kondisi psikologisnya juga perlu diperhatikan gitu ya Mas betul ya. sekali. Oke, nah ini nih tadi salah satu tips penting ya dari Mas Ilham, sahabat bulu tangkis, yang bisa diterapkan bagi para pelatih yang ada di Malang atau di luar Malang gitu ya, bahwa kondisi psikologis anak, terus bagaimana cara pelatih menghargai kinerja dan usaha anak itu penting banget. Karena kalau masih kecil tuh butuh apresiasi lebih gitu ya Mas ya. Sekali. Akhirnya bisa semangat dan juga mencetak prestasi. Oke, luar biasa sekali. Tadi kita udah melihat juga nih sahabat bulu tangkis bahwa event terdekat yang akan ditargetkan gitu ya dengan Airid Badminton adalah program turnamen di Bali itu tadi ya. Oke, luar biasa banget. Nah, kira-kira Mas, sebelum menutup talk singkat kita nih, kira-kira apa sih harapan Mas Ilham untuk kedepannya, baik itu bagi para atlet, para wali atlet, atau mungkin untuk Airid Badminton sendiri? Oke. Untuk harapan untuk atlet sendiri, saya ingin berharap itu anak-anak itu menghargai proses mereka. Jadi nggak semena-mena hari ini gagal terus besoknya gagal lagi, nggak. Jadi lebih ditingkatin lagi. Terus jangan gampang puas juga. Untuk target yang sudah dicapai itu jangan gampang puas. Juga untuk mungkin dari saya ke wali atlet juga, lebih kompak lagi mendukung anak-anak dalam menghargai usahanya, dalam menghargai prosesnya yang udah ditinggalkan. Sempat meninggalkan sekolah juga, waktunya terbuang banyak untuk main di usianya mereka. Dihabiskan dalam bulu tangkis, ya itu sih. Oke, pastinya tetap jaga kekompakan ya Mas. Oke, luar biasa sekali. Saya harap Airid Badminton bisa terus sukses ya Mas ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal sukses nih, pasti salah satu tahapan sukses untuk bisa keren gitu ya di klub itu kan juga punya atlet yang banyak. Nah, mungkin boleh nih Mas Ilham bisa promosi tipis-tipis tentang Airid Badminton. Monggo Mas, silahkan. Ya. Kita dari Airid Badminton Academy menyambut baik untuk atlet-atlet yang mulai ingin dibina dari belum bisa sampai ke menuju ke bisa, mengenal bulu tangkis dan lain-lainnya. Kita juga siap. Di Airid sendiri kita ada 2 tim. Jadi ada tim pembinaan sama tim prestasi. Kalau toh nanti pun ada atlet yang sudah bisa, nanti kita seleksi buat masuk di tim prestasi, kita juga welcome, kita menerima. Untuk latihannya di tim pembinaan sendiri kita ada 3 hari latihan. Terus untuk yang di tim prestasi kita ada sekitar 12 kali pertemuan, juga termasuk fisik sama gym. Tuh, jadi kita welcome banget buat anak-anak yang ingin mendaftar atau anaknya yang ingin didaftarkan, mulai dari belum bisa sampai kita bisa mengenal bulu tangkis, kita juga ada kelasnya. Oke, menghubungi siapa itu Mas? Bisa menghubungi di Instagramnya Airid, Airid_Badminton Academy, dan juga bisa menghubungi langsung di nomor saya, di nomornya pelatihnya Airid juga bisa. Oke, mungkin mau di-share juga nomor teleponnya ke sahabat bulu tangkis semua? Boleh, untuk nomor telepon saya mungkin bisa dicatat Mas ya. 081 359 146 120. Oke, untuk latihannya di daerah? Untuk latihannya kita juga buka di Singosari, ada. Untuk kedepannya mungkin kita ada planning juga nanti buka di Uraha Badminton Hall, tapi nanti masih koordinasi lagi sama tim untuk membuka cabang di Uraha gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu tadi ya sedikit promosi tipis-tipis nih buat sahabat bulu tangkis yang mau belajar lebih dalam ya terkait bulu tangkis, baik itu hobi aja atau mungkin ingin meningkatkan levelnya gitu ya di kancah-kancah turnamen gitu. Boleh banget langsung join di Airid Badminton Club ya. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi sahabat bulu tangkis, itu dia episode podcast singkat kita kali ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua ya. Kalau gitu saya Taris pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Dadah.